Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman CKS yang berbahagia, kali ini saya akan membahas tentang tugas 3 OJT 1. Tugas 3 OJT 1 ini mengidentifikasi masalah pembelajaran. Peserta secara kolaborasi bersama warga sekolah dalam sebuah tim melakukan kajian implementasi manajerial sekolah khususnya pada 4 standar. Jadi 4 standar nasional pendidikan atau 4 standar SNP yang berkaitan dengan pembelajaran, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan. Hasil kajian tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi aset atau kekuatan sekolah yang dapat dikembangkan lebih lanjut dan kelemahan sekolah yang menjadi masalah khususnya terkait dengan pembelajaran untuk dicarikan alternatif solusi berupa gagasan atau inovasi dalam menyelesaikan masalah. Dalam mengidentifikasi aset atau kekuatan, terlebih dahulu kita dapat mempelajari secara detail dalam bahan bacaan pengembangan kewirausahaan. Nah, aktivitas pengisian instrumen identifikasi masalah pembelajaran dapat menggunakan data hasil rapot mutu sekolah yang valid atau hasil EDS, evaluasi diri sekolah terkait dengan analisis SWOT, strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat atau tantangannya apa, atau hasil pemetaan SNP sekolah. Selain itu, kita juga dapat melakukan konfirmasi data-data melalui wawancara kepada pihak-pihak terkait, misalnya kepala sekolah, guru, peserta didik. Nah, sebagai langkah awal untuk kita dapat membuat tugas OJT 3 ini, apa saja aset atau kekuatan di sekolah kita, khususnya pada 4 standar tadi, SKL, isi, proses, dan penilaian. Yang kedua, apa saja kelemahan sekolah khususnya yang menjadi masalah terkait pembelajaran yang ditemukan di sekolah kita. Dan yang ketiga, tentukan satu masalah utama yang berkaitan dengan pembelajaran yang ditemukan di sekolah kita berdasarkan kelemahan-kelemahan pada masalah pembelajaran tadi. Nah, mari kita isi tabel yang ada di situ. Tabel untuk tugas 3 OJT 1, yang pertama diisi nomor urut, yang B diisi nama SNP-nya, yang C diisi 4 indikator. Jadi indikator dari 4 standar ya, yang sudah dibahas di rapot mutu. Jadi kita ambil indikator 4 SNP, SKL, isi, proses, penilaian. Isi indikator berdasarkan rapot mutu sekolah atau hasil EDS. Yang D diisi dengan aset atau kekuatan sekolah berdasarkan hasil kajian 4 standar tadi, dikembangkan lebih lanjut di masa mendatang berdasarkan hasil rapot mutu atau EDS, atau juga bisa berdasarkan hasil pemetaan SNP. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait aset dan kekuatan, kita sudah pernah baca di pendalaman materi tugas 2 tentang kewirausahaan sekolah. Dan yang E, kita isikan kelemahan yang ada di sekolah yang menjadi masalah pembelajaran dan butuh untuk dipecahkan. Untuk yang F, satu masalah utama yang dipilih sebagai prioritas dari permasalahan-permasalahan yang ada di kolom E. Masalah utama inilah merupakan simpulan dari permasalahan yang muncul yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran. Jika tidak diselesaikan dalam waktu singkat,
Jadi harus bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan dan memerlukan keterampilan kepemimpinan yang kuat untuk menyelesaikannya. Jadi masalah inilah nanti yang akan kita angkat pada OJT 2 yang RPK, Rencana Proyek Kepemimpinan. Nah, ini tabelnya. Jadi contoh yang pertama, standar kompetensi lulusan. Indikator yang ada di situ sama seperti yang di rapot mutu tadi. Yang pertama, lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap. Yang kedua, lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan. Yang ketiga, lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan. Kalau kita membaca rapot mutu secara detail, aset atau kekuatan sekolah yang dapat dikembangkan untuk yang sikap. Jadi contoh tadi yang milik saya, lulusan sudah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman, santun, berkarakter, dan macam-macam yang nilainya tinggi. Kelemahannya, kalau di rapot mutu saya, lulusan belum sepenuhnya mencerminkan perilaku yang pada sikap disiplin, terus percaya diri, dan pembelajar sepanjang hayat. Itu yang poinnya kecil, jadi saya tuliskan di kelemahan. Nah, belum saya temukan masalah yang prioritas. Nah, contoh lagi pada standar isi itu sekolah sudah membuat KTSP dengan benar, tapi mungkin kalau salah satu poin belum melibatkan pemangku kepentingan seluruhnya, jadi mungkin tahapan-tahapan pembuatan KTSP belum sesuai dengan prosedur. Nah, itu untuk kelemahan. Contoh lagi standar proses. Jadi standar proses misalnya yang kedua, proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat. Untuk kekuatannya, guru sudah mampu melaksanakan pembelajaran dengan tepat mulai dari membuka pembelajaran sampai pada menutup. Tapi mungkin kelemahannya, guru belum menggunakan media yang tepat, atau guru belum menggunakan aneka sumber belajar. Nah, kita ambil lagi untuk yang standar penilaian. Contoh saya ambil yang 4.2, teknik penilaian objektif dan akuntabel. Penilaian sudah dilakukan, jadi mungkin di kekuatan semua guru sudah melakukan penilaian. Penilaian sudah mencakup 3 ranah, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tapi mungkin kelemahannya, guru belum mempunyai perangkat penilaian yang lengkap, atau guru belum melakukan tindak lanjut dari hasil penilaian, atau bisa juga guru belum mempunyai instrumen yang tepat terhadap penilaian ranah pengetahuan atau keterampilan. Semua kekuatan dan kelebihan yang ada di rapot mutu, nilai-nilai tinggi masukkan pada kekuatan, dan untuk yang nilai rendah masukkan pada kelemahan. Dari masalah-masalah yang ada itu, atau dari kelemahan-kelemahan yang ada itu, kita ambil satu masalah utama yang kita jadikan prioritas untuk dipecahkan dengan nantinya kita gunakan pada OJT 2. Jadi permasalahan-permasalahan tadi yang ada di kelemahan-kelemahan itu, ambil satu yang menjadi prioritas. Contoh, saya mengambil kurangnya kemampuan guru dalam memanfaatkan media pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, Bapak Ibu terserah, monggo mau menggunakan atau menemukan satu masalah penting dari sekolah Bapak Ibu semua. Ini tentang tugas 3 OJT 1, semoga bisa bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.